Halo teman-teman, kita menjawab lagi pertanyaan live IG yang belum terjawab ya. Kita live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Yang belum terjawab akan gue jawab di video-video seperti sekarang ini. Oke, langsung gue share aja. Tadi gue belum share soundnya. Sekarang gue share aja. Oke, jadi yang pertama dari Ibu Ayu Riza. KODJP yang dibuat di root, apakah cukup satu berlaku bagi banyak PT atau satu KO satu PT? Jawabannya cukup satu saja untuk semua, yaitu untuk MPP pribadi dia sendiri maupun MPWP badan-badan yang dia menjadi direkturnya. Gitu Bu ya. Cukup satu orang punya satu KO dan berlaku untuk semua MPWP yang dia tangani. Oke, semoga terbantu Bu Ayu. Jawab ya. Ada Ibu Ayu Riza. Kita tampung dulu ya. Kemudian Bapak Bugatti 188, jika 2025 ikut TA, apakah LB pengembalian pendahuluan SPT 2024 bisa diperiksa? Makasih. Jadi gini Pak, konsepnya TA adalah kita potong dosa-dosa masa lalu dan kita mulai lembaran baru. Artinya apa? Artinya kalau Bapak masih ada proses pengembalian pendahuluan, ini proses harus diselesaikan dahulu atau dicabut oleh Bapak sendiri, baru boleh ikut TA. Ngerti maksud Pak ya? Jadi kalau ada proses sengketa, ada pemeriksaan, ada pengembalian pendahuluan, ada gugatan ke pengadilan pajak, kasus apapun yang sedang ada, ini harus diselesaikan dahulu atau dicabut oleh si penggugat, barulah boleh ikut TA. Oke? Setelah orang ikut TA, maka SPT 2024 dan sebelumnya sudah dianggap benar dan sudah tidak akan diotak-atik. Artinya, teman-teman juga sudah tidak bisa pembetulan dan sudah tidak bisa melakukan pengembalian pendahuluan dan sebagainya. Jadi, kalau Bapak Ibu mau melakukan action apapun terhadap SPT 2024, lakukan sekarang supaya nanti ketika TA dimulai, semua permasalahan ini sudah selesai, gitu ya. Kalau belum selesai, harus selesai dahulu baru boleh ikut TA. Gitu, Pak ya. Semua terbantu Pak Bugatti. Untuk PT kok bukan OP, sama aja ya. Kalau Bapak mau mengajukan pengembalian, sekarang diajukan, setelah selesai baru ikut TA. Kalau TA sudah dimulai dan Bapak belum selesai kasus ini, maka Bapak boleh mencabut, Bapak hanguskan, kemudian ikut TA. Atau Bapak tunggu sampai selesai kasusnya, baru ikut TA. Kira-kira gitu ya. Semua bantu Pak Bugatti. Bapak Bugatti 188. Bapak Bugatti 188. Kemudian Bapak Ricci, sehat kok? Sehat Pak Bapak Ricci. Pak Rikiyadi Riki. Nugraha. Bapak Ichi Bobon. Saya pernah dengar semua WP sebaiknya ikut TA 2025, setuju ya? Walaupun hanya nominal kecil, setuju. Kalau kita udah nggak punya aset yang belum dilaporkan, apakah harus ikut juga kok? Jawabannya iya, 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 iya. 1000 kali gue bilang iya ya. Kenapa begitu? Kita bilang kita tidak punya aset yang belum dilaporkan. Itu kan pendapat kita. Pendapat kita dong. Kalau diperiksa pajak bisa berubah, ya. Ketika ada pemeriksaan pajak yang menurut kita benar, bisa dibelokkan sama oknum, bisa balik arah, bisa belok, ya kan? Nah, jadi menurut kita seperti ini, belum tentu menurut orang pajak seperti ini. Orang pajak bisa berbeda pendapatnya, dan kita bisa berlarut-larut, bisa ribut di SP2K, ribut di pemeriksaan, ribut di pengadilan, dan sebagainya, dan sebagainya. Daripada cari gara-gara, mumpung ada TA, ikutlah TA, selesai urusannya. Gitu loh, Pak. Tinggal klik-klik-klik dong, selesai. Nggak ada masalah. Kalau nggak mau ngeklik-klik, tinggal suruh konsultan pajak, beres. Bayar nggak mahal lah, ngurusin TA kan. Gitu, Pak Ici ya. Saya mau bantu, Pak Ici. Bapak Ichi Bobon. Kemudian Bapak PIN 168. Malam kau. Mau tanya CV yang sudah tidak kegiatan usaha, cek di Cortex saldo debit dan saldo kreditnya muncul. Tetapi saldo kredit lebih besar daripada saldo debit. Apa masalahnya enggak ya? Jadi gini, Ibu nggak usah pusing mengenai saldo debit kredit, kita juga nggak ngerti itu apa. Ibu coba cek di bagian menu pembayaran, kemudian pembayaran STP. Nah, cek di situ, muncul nggak STP di situ. Kalau di situ STP muncul, maka klik bayar. Gitu ya. Bayar STP-nya kalau angkanya masuk akal gitu ya. Jadi nggak usah pusing mengenai debit kredit, gue juga nggak paham mengenai itu ya. Intinya kalau ada denda pajak ya udah bayar aja, oke? Saya mau bantu Bu Pin. Bapak Pin 168. Kemudian Bapak Mas apa tadi? Apakah boleh seorang anak menanggung orang tua yang tidak berpenghasilan jika status anak kawin atau tidak kawin gimana kok? Jawaban saya boleh ya. Seorang anak boleh saja menanggung ayah atau ibunya atau mertuanya dalam rangka tanggungan PTKP. Ya nggak besar lah nilainya ya. Orang ayah juga nggak biasanya nggak mempermasalahkan. Oke, sama teman tuh Bapak. Bapak Muhammadazab. Kemudian Bapak Bapak Wu Nicholas, mau tanya untuk yang digunggung, apakah sekarang perlu rincian nama dan nick? Jawabannya perlu ya, perlu, tetapi nama boleh dikosongkan, kemudian nicknya itu boleh tulis 000016 kali.
Sepemahaman saya seperti itu yang kita ketahui, tetapi nama barang harus diisi ya. Nah, XML-nya Bapak tinggal cari di Google ataupun di grup-grup WA ya, XML-nya format seperti apa. Intinya sama seperti sebelumnya, cuman kita masih mengupload file XML. Cuman sampai sekarang nggak ngerti nih, file XML itu diupload di mana belum jelas gitu ya. Sedangkan kalau toko, nggak mungkin kita minta data NIK dan nama ketika mereka membeli kan? Jawabannya boleh-boleh aja ya. Tetapi boleh dinolkan kok ya, boleh dikosongin. Jadi bagaimana ya Pak? Terima kasih. Itu solusinya ya tadi ya. Semoga terbantu Pak Nicholas. Pak Wu Nicholas. Oke. Kemudian Bapak Peter Alexander, website Bapak tidak bisa diakses. Yang mana Pak ya? Mohon maaf ya. Apakah pajaksmartvip.com atau mungkin Bapak mau ke webinar? Kalau webinar boleh ke webinar.pajaksmart.com ya. Semoga terbantu Pak Peter. Bapak Kemudian Peter Alexander, kemudian Bapak Bapak Henry Wijaya, mohon info. Apakah emang pernah ada kejadian WPOP seperti kasus Susu Ude Pramono yang nekat pasang badan sehingga akhirnya sampai masuk penjara? Kasus perdata bisa sampai pidana ya? Jawabannya ada dan bisa dan sudah terjadi. Ya, jadi Pak Pramono ini punya duit kan, makanya dia diblokir rekeningnya. Kalau rekening diblokir dan kerugian negara dipulihkan, maka dia tidak perlu masuk penjara. Tetapi kalau dia tidak punya rekening dan tidak punya harta yang bisa disita, kemudian dia pasang badan, bisa masuk penjara. Dan itu terjadi banyak kejadiannya ya. Ada kejadian dan sudah ada kejadian sudah banyak ya. Jadi Pak Ude Pramono tidak akan masuk penjara karena dia sudah diblokir rekeningnya dan yang gue pahami rekening itu isinya lebih besar daripada nilai pajaknya sehingga kerugian negara akan terpulihkan gitu ya. Nah, oke, teman-teman tuh Pak Henry. Henry Wijaya Kusuma, kemudian Bapak Indrawati, Ibu ya. Ayahku sudah 80 tahun. Selama ini saya bayar UMKM, hanya 5.000 tiap bulan. Harta masih didaftar. Kalau NE, apakah harus diperiksa kalau harta terjual? Sesungguhnya tidak diperiksa, Bu ya. Tidak diperiksa, cuman gini maksud saya. Kalau orang punya harta, apalagi angkanya besar, sebaiknya jangan NE. Tetaplah lapor SPT tahunan tiap bulan, tiap tahun ya, tiap tahun sekali. Supaya apa? Supaya mengupdate dia punya harta. Jangan sampai tiba-tiba orang ini NE, 5 tahun kemudian tiba-tiba uangnya harta yang 1 miliar menjadi 10 miliar. Gara-gara apa? Gara-gara dia jual rumah 10 miliar. Walaupun PPh sudah final, tetapi kan dia menjadi perlu menjelaskan aneh-aneh ke orang pajak gitu kan. Nah, jadi menurut saya tidak perlu NE kalau orang itu punya harta, apalagi nilainya hartanya banyak gitu ya. Tapi anyway, dalam kasusnya Ibu, kalau harta dijual ya nggak ada masalah, jual ya jual aja gitu. Kalau ada keuntungan ya tinggal hitung apakah PPh final atau tidak final. Kalau final berarti sudah selesai, kalau nggak final ya tinggal bayar pajaknya. Sesimpel itu Bu, ya. Semua teman itu Bu Indra. Bapak Indrawati Won, Bapak Ibu Desak Dewanti, malamku, bagaimana jika sudah terlanjur bayar PPh final untuk omset UMKM di bawah 500 juta? Tidak masalah ya. Jadi kalau kita sudah bayar, contohnya nih, kita omset anggaplah 400 juta. Lu mesti nggak usah bayar dong. Tetapi kan lu nggak paham. Lu bayar dong. Lu bayar 0,5% kalikan 400 juta. Berarti kan bayar berapa tuh? 0,5, 2 juta gitu ya. Lu sudah tadi bayar 2 juta. Solusi gampang. Solusinya adalah mengakui omset 500 plus 400. Total 900 juta. Selesai urusannya. Nggak usah ribut. Ya kan? Nah, cara lainnya adalah Ibu bisa PBK. Ibu bisa pemindah bukuan yang sudah dibayar ke objek pajak yang lain atau ke masa yang lain. Itu kan repot PBK ya. Kalau saya bilang, udahlah hangusin aja, nyumbang buat negara gitu kan. Akui omset 900 juta. Akui omset melebihi 500 juta. Selesai. Oke. Semua teman itu Bu Desa. Desak Dewanti, Bapak Nimut, Bapak Nimut, ganti email bisa di JJP online, tapi nggak tahu kalau Cortex. Coba aja Pak ya, coba aja. Coba aja. Katanya sih bisa via telepon juga bisa, 1.500-200 atau bahkan ke email juga bisa ya. Ya coba aja. Teman-teman tuh Pak Nimut. Ibu Selviana malam Pak. Ya malam Bu. Bapak Ibu Selviana, Ibu Ibu Selviana. Jika suami istri bekerja, penghasilan keduanya dilapor ikut MPP suami atau sebaiknya keduanya lapor masing-masing? Jawaban saya adalah gabung suami saja. Kalau istrinya hanya dari satu pemberi kerja. Jadi kalau istri hanya bekerja di satu pemberi kerja, penghasilan dia itu bisa menjadi PPh final di SPT suami. Nah, kalau istri punya penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, bekerja di 2 PT atau dia punya agen MLM dan sebagainya, maka percuma. Mau digabung maupun dipisah sama saja. Nah, semua teman tuh Bu Selviana. Selvianaka, Bapak Henry Bapak Hendy Wijaya. Berarti di Cortex bisa lihat langsung isi rekening, ini rekening rakyat ya? Jawabannya sejauh ini belum, tetapi janjinya Cortex seperti itu ya. Janjinya Cortex adalah mereka mau tahu, mau kepo sedetail-detailnya isi mutasi kita. Tetapi sejauh ini masih belum sih.
tanpa ada sidang pengadilan. Oh iya, nggak ada urusan pengadilan. Menteri Keuangan tidak perlu pengadilannya, mohon maaf ya, Menteri Keuangan tidak perlu pengadilan, suka-suka dia aja. Bisakah WPOP yang disidang tanpa punya pengacara bisakah WPOP yang disidang tanpa punya pengacara pajak? Jawabannya bisa ya, karena ini bukan sidang pidana ya. Yang wajib pengacara itu adalah sidang pidana lebih dari 5 tahun. Kalau pajak mah enggak. Apakah tidak ada fasilitas pengacara dari negara? Nggak ada, ya nggak ada pengacara pajak dari negara untuk wajib pajak yang nggak ada, jangan harap. Semua terbantu Pak Henry. Dari Wijaya Kusuma, kemudian Ibu Ria Chandra, malam keuangan, apakah dengan adanya Cortex ini setiap transaksi di bank bisa terlihat? Harapannya begitu, Cortex ya. Cortex maunya begitu, tetapi sejauh ini masih kacau balau tuh. Semua terbantu Bu Ria ya. Bapak Ria Chandra, kemudian Bapak Gavriel. Kok CV-nya baru mulai beroperasi 2024 dan selama ini uang masuk sudah dipotong PPh 2% dan bayar PPh UMKM 0,5%. Jadi gimana tuh kok? Apakah di SPT harus dikoreksi jadi pakai norma PPh UMKM yang sudah disetor gimana dong? Oke, jadi gini. Supaya nggak pusing, Bapak cetak yang namanya surat suket PP55 sekarang. Oke. Kalau berhasil cetak, berarti kan Bapak qualified menggunakan PPh final. Maka gunakanlah PPh 0,5%. Yang 2% itu dibiayakan saja, lupakan buang ke laut. Udah sesimpel itu. Oke? Semua terbantu Pak Gavriel. Bapak Gavriel Christopher, kemudian Bapak Bu Nicholas, kalau selama ini penghasilan dari luar negeri, setelah balik Indo buat NPWP, uang dari kerja di luar negeri langsung lapor aja di SPT tanpa ada bayar pajak apapun ya, oke? Jawabannya itu betul dengan beberapa kondisi. Kondisi pertama adalah Bapak punya surat SPLN. Oke. Kalau enggak, maka kondisi kedua adalah Bapak bisa buktikan bahwa Bapak qualified sebagai SPLN. Contohnya di dokumen paspor kelihatan nih Bapak ini selama bertahun-tahun ada di luar negeri. Dengan begitu kan Bapak tidak makan udara Indonesia, tidak pakai jalan di Indonesia, tidak pakai fasilitas dari negara Indonesia, sehingga Bapak tidak perlu bayar pajak dengan perhitungan Indonesia, gitu ya. Seperti itu Pak ya. Intinya menurut saya sih tidak perlu bayar pajak, langsung lapor semua, tetapi ingat ya, mesti bisa buktikan kalau Bapak memang ada di luar negeri selama waktu tersebut. Semoga terbantu Pak Nicholas. Bapak Bu Nicholas, Bapak Gabriel Christopher, tarif PPh jasanya apa benar 2% atau tarif progresif? Jawabannya progresif, Pak ya, progresif. 2% adalah pemotongan oleh pihak lain, oleh si customer kita. Dia memotong itu belum final, artinya kita perlu hitung sendiri nanti, gitu ya. Sama terbantu Pak Gabriel. Gavriel Christopher, Ibu Ibu Revalian, Pak, misalnya orang tua baru jual tanah, hasilnya mau dikasih ke anaknya. Saya mau pakai dananya untuk beli rumah. Pajaknya gimana ya? Soalnya orang tua nggak punya NPWP karena cuma jualan di pasar dan nantar lagi pensiun. Oke, yang pertama adalah bikin surat hibah. Oke, yang pertama bikin surat hibah. Pada tanggal sekian, saya sebagai ayah memberikan kepada anak saya bentuknya apa? Apakah uang, apakah tanah, apakah mobil, atau apa? Mulai hari ini, uang itu menjadi milik si anak. Oke, kemudian si anak laporkan di SPT pribadi dia ya, bahwa dia dapat penghasilan hibah, dan dia laporkan hibah itu berubah tuh jadi rumah, atau jadi mobil, atau jadi apa gitu. Dia laporkan. Kemudian si anak mesti ikut TA ya, supaya mengklirkan masalah ini. Nah, bagaimana si ayah? Menurut gua sih Pak Bu ya, kalau memang punya konsultan pajak, bikin aja SPT-nya. Bikin SPT-nya, laporkan hartanya, kemudian laporkan lagi harta itu sudah berkurang, kasih ke anak, kemudian ikut TA. Jadi ayah dan anak dua-duanya ikut TA, supaya nggak ada masalah lagi, nggak pusing lagi mengenai 2024 dan sebelumnya. Oke, sama bantu Bu Revalian. Bu Revalian, Bapak Bapak Brono, contoh PPNBM untuk jasa adakah? Coba cek di Google Pak ya. Saya sendiri nggak pernah ngurusin PPNBM ya. PPNBM itu hanya terjadi ketika impor kalau nggak salah ya. Coba cek aja di Google Pak ya. Saya sendiri nggak pernah ngurusin PPNBM. Teman-teman tuh Pak Brono, Pak Iya, makasih sama-sama. Brono, Ibu JJJ, kok bikin NPWP pribadi BNA di konteks belum bisa ya? Memang belum bisa ya. BNA maupun bukan BNA sejauh setahu saya masih error. Jadi bersabar saja ya. Semoga teman-teman Bu Ibu JJ. Iya, Ibu DJJ, kemudian Bapak Aris, malam kok mau tanya, kalau perusahaan kami PKP menerima penghasilan jasa perdagangan dari luar negeri, apakah terhutang PPN?
PKP menerima penghasilan jasa perdagangan dari luar negeri, apakah terhutang PPN? Oke, yang pertama, Bapak coba email ke informasi@pajak.go.id ya untuk mempertanyakan masalah ini. Setahu saya kena PPN dan PPN itu bisa dikreditkan sebagai PPN masukan. Sepemahaman saya begitu, Pak ya. Tapi coba detailnya, kode fakturnya berapa, siapa nama customer, siapa nama pembelinya, di e-faktur nanti, bagaimana teknisnya, itu coba ngomong ke informasi@pajak.go.id di email ya, supaya tahu detailnya. Semua terbantu Pak Aris. Dan Bapak Aris SWNT, Ibu Ibu Revalian, Pak, apakah norma itu tarifnya berdasarkan taksiran keuntungan jualan kita atau dipatok semau AR? Jawabannya dipatok berdasarkan Per 17 tahun 2015. Oke, dipatok berdasarkan Per 17 tahun 2015. Bukan semaunya AR, bukan juga semaunya kita, tetapi sudah ada aturannya. Namanya Per 17 tahun 2015. Coba cek di sana di lampiran 1. Oke, itulah tarif persentase keuntungan kita. Semoga terbantu Bu Revalian. Ibu Revalian, Ibu Revalian, Ibu Sian 1304. Malam Pak. Yang tadi saya tanya, mobilnya itu ada di luar negeri dipakai di sana, jadi bukan di Indo. Apakah masuk kolom harta mobil, sedangkan mobil di Indo tidak ada? Gimana? Jawabannya adalah tetap dilapor di SPT kita. Sebuah harta ada di manapun lokasinya, mau di Indonesia, di Amerika, di planet Mars, di bulan, di planet Jupiter, pokoknya itu barang punya kita, beli pakai uang kita, maka dilapor di SPT kita, dimanapun lokasi barang tersebut, walaupun di ujung dunia, walaupun di surga, di neraka barangnya, tetap itu dilapor di SPT kita, gitu ya. Kenapa? Karena itu barang punya kita, gitu ya. Itu prinsip dari SPT tahunan adalah lihat uangnya, jangan lihat dokumennya, jangan lihat lokasinya, lihat uangnya. Kalau uangnya punya kita, maka itu kita yang laporkan barang tersebut. Semua terbantu Bu Sian. Ibu Sian 1304, Bapak Henry Wijaya ya. Kenapa ya pihak DJP sendiri kok tidak pernah ada live Instagram seperti Pak Awan, padahal banyak orang tidak ngerti. Jawabannya ada Pak ya, ada live IG, tetapi waktunya nggak jelas, tidak ada waktu yang rutin, kemudian cuman formalitas, karena mereka orang kerja, orang kantoran ya. Kalau gua kan gue tidak bekerja ya, gue melakukan ini karena gue betul-betul mau bantuin teman-teman. Tetapi DJP live IG ya dalam rangka kerja gitu loh, dalam rangka pekerjaan, tugas kerjaan sehari-hari gitu. Jadi ya udah live IG dimulai, dia jawab-jawab, dia pulang, ditutup selesai gitu ya. Tidak tidak seperti ini gitu. Ya seperti itulah orang kerja ya. Sama bantu Pak Henry. Bapak Henry Wijaya Kusuma, Bapak Bapak Kurli si kelinci. Kok kalau pemegang saham PT mau keluar atau jual saham kena pajak apa aja? Jual saham ya. Jadi gini, kalau jualnya tidak ada keuntungan, maka tidak ada pajak. Tetapi kalau ada keuntungan, maka pajaknya PPh progresif. PPh orang pribadi progresif. Sesimpel itu ya, dari capital gain. Semua terbantu Pak Curly. Kurli si kelinci. Oke, teman-teman ya, mohon maaf yang belum terjawab ya teman-teman ya. Kita akan jawab di video YouTube berikut. Oke, teman-teman ya sudah selesai semua. Kita live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam ya. Sampai jumpa. Semoga terbantu.